Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di media perkebunan, dan kita harapkan semua juga teman-teman para planters dalam keadaan sehat selalu dan tidak kurang satu apapun, dan juga masih tetap setia dan patuh kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkebunan kelapa sawit, yaitu antara perbandingan produksi kelapa sawit Indonesia dan Malaysia, yang meliputi tentang produksi, ekspor, konsumsi, serta produktivitas lahan terhadap hasil CPO. Baiklah, untuk itu kita akan mulai. Malaysia dan Indonesia adalah merupakan dua pemain utama dalam perdagangan minyak sawit dunia. Pangsa pasar ekspor Malaysia dan Indonesia itu masing-masing sekitar 62% dan 24% terhadap ekspor CPO di pasar internasional. Karena peranan yang demikian dominan, kedua negara ini sering diperbandingkan dengan menggunakan berbagai tolak ukur seperti volume produksi dan tingkat efisiensi. Dalam membandingkan kedua negara tersebut, antara fakta, perkiraan, dan opini seringkali kabur karena tidak didukung oleh data yang memadai. Seperti kita ketahui, luasan areal panen perkebunan Indonesia tahun 2020 adalah 12,40 juta hektar, dan bila dibandingkan dengan luasan perkebunan Malaysia, areal panennya yang hanya 5,4 juta hektar atau 56,52% lebih luas dari areal panen Malaysia. Berikut adalah grafik perkembangan luas tanaman perkebunan kelapa sawit Indonesia dan Malaysia tahun 2016 hingga 2020. Sobat Planters, sebagai konsekuensi dari perbedaan luas tersebut, maka produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan produksi CPO Malaysia. Untuk tahun 2020 kemarin, produksi CPO Indonesia mampu meraih 48,30 juta ton, sedangkan Malaysia hanya 18,50 juta ton. Tetapi di masa mendatang, Indonesia diperkirakan lebih jauh mengungguli produk dari CPO Malaysia karena area total maupun area tanaman menghasilkan Indonesia akan semakin luas. Sedangkan Malaysia yang mempunyai lahan terbatas
saat ini memiliki tanaman tua yang semakin luas, yang berdampak justru akan menurunkan produksi dari CPO Malaysia tersebut. Berikut adalah grafik perkembangan produksi CPO dan minyak sawit lainnya dari tahun 2016 hingga 2020, Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, produktivitas kebun kelapa sawit Malaysia tahun 2016 hingga 2020 itu mencapai 3,70 ton CPO per hektar per tahun. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata produktivitas yang dicapai Indonesia, yaitu sekitar 3 ton CPO per hektar per tahun. Di samping masalah teknik budidaya, produktivitas yang rendah juga disebabkan oleh umur tanaman TM Indonesia yang umumnya belum mencapai umur optimum. Sedangkan Malaysia sebagian besar berada pada umur optimum, sehingga rendahnya produktivitas bukan disebabkan karena rendemen, tetapi karena rendahnya produktivitas. Nah, untuk selengkapnya dapat disaksikan pada grafik berikut. Sobat Planters, salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas tanaman adalah dengan penggunaan bibit yang baik. Nah, di sini penggunaan bibit ataupun benih asli yang bersertifikat adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Di Indonesia saat ini banyak sekali beredar benih ataupun bibit palsu yang ditawarkan di media-media sosial maupun door to door kepada para petani. Dan petani sawit Indonesia perlu juga mendapatkan informasi dan edukasi serta pendampingan terkait benih unggul yang telah bersertifikat. Jika petani membeli benih abal-abal, akibatnya adalah produktivitas yang berkurang dan mempengaruhi produksi serta pendapatan para petani itu sendiri. Berdasarkan data dari BPKS, untuk benih ataupun bibit yang bersertifikat itu mampu berproduksi sekitar 25 ton per hektar per tahun. Sementara petani yang menggunakan benih abal-abal hanya 11,9 ton per hektar per tahun. Nah, maka dari itu kemungkinan salah satunya adalah
banyaknya petani Indonesia yang masih menggunakan benih abal-abal karena euforia tanaman kelapa sawit yang telah mempengaruhi sebagian besar para petani kita dalam meningkatkan perekonomian mereka. Sementara itu di Malaysia sendiri, penggunaan bibit ataupun benih palsu tanpa sertifikat nyaris tidak ada. Selanjutnya untuk meningkatkan produksi TBS itu adalah penggunaan pupuk. Di Malaysia sendiri hampir 2 kali lipat lebih banyak penggunaan pupuk terhadap tanaman kelapa sawit daripada di Indonesia. Untuk itu Indonesia perlu meningkatkan penggunaan pupuk untuk mengoptimalkan produktivitas lahan. Di samping penyakit tanaman yang belum optimal diatasi oleh petani Indonesia, seperti penyakit Ganoderma. Di Indonesia itu lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia. Hal ini diakibatkan karena buruknya sanitasi lahan dan minimnya penggunaan biokontrol. Dalam skala ekspor CPO, ekspor Indonesia masih di atas ekspor Malaysia, di mana pada tahun 2020 ekspor CPO Indonesia itu sebesar 34,01 juta ton, sementara ekspor CPO Malaysia sebesar 16,40 juta ton. Nah, untuk selengkapnya grafik perkembangan ekspor CPO dan minyak sawit Indonesia dan Malaysia dari tahun 2016 hingga 2020 kita tampilkan pada grafik berikut. Sobat Planters, apabila kita melihat dari kesejahteraan petani, mudah diduga petani Malaysia lebih sejahtera dibanding petani kelapa sawit Indonesia. Penyebab pertamanya adalah petani sawit Malaysia itu memiliki rata-rata areal sawit itu lebih luas daripada Indonesia, yaitu sekitar 4,5 hektar. Sementara untuk Indonesia, petani Indonesia rata-rata hanya memiliki area sekitar 2 hektar. Selanjutnya untuk produktivitas CPO Malaysia yang rata-rata mencapai 3,7 ton per hektar per tahun, sedangkan petani Indonesia hanya 3 ton CPA per hektar per tahun. Nah, yang selanjutnya adalah harga yang diterima petani Malaysia itu lebih tinggi dari yang diterima petani Indonesia. Rata-rata harga di tingkat petani Malaysia adalah harga yang ditetapkan dan dipakai sebagai harga perolehan petani. Sedangkan di Indonesia, harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi adalah harga patokan tertinggi. Sementara petani masih mengandalkan para pengepul ataupun tengkulak yang mempermainkan harga dan cenderung jauh di bawah harga yang ditetapkan. Akibatnya rata-rata pendapatan petani sawit Indonesia lebih rendah daripada rata-rata pendapatan petani di Malaysia.
Nah, perbedaan yang sangat mencolok adalah dari harga CPO. Indonesia masih di bawah harga rata CPO Malaysia, di mana pada bulan Oktober 2021 kemarin harga CPO domestik Indonesia itu hanya Rp13.900 per kilogram. Sementara harga CPO di Malaysia pada bulan yang sama sudah menyentuh harga Rp5.051 per tonnya, atau kalau kita konversi dalam rupiah menjadi sebesar Rp17.440 per kilogram. Selengkapnya kita tampilkan dalam grafik berikut. Kinerja industri sawit dan kesejahteraan yang lebih tinggi di Malaysia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Malaysia yang sangat mendukung industri sawitnya. Pengembangan industri CPO Malaysia dilandasi dasar hukum yang cukup kuat, antara lain tercantum dalam The Third National Agriculture Policy 192 tahun 2010 dan The Second Industry Master Plan 1996 sampai 2005 atau MP2. Dasar hukum yang kuat tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai kebijakan yang efektif. Sebagai contoh, pemerintah Malaysia tidak lagi menerapkan pajak ekspor CPO guna meningkatkan daya saing industri CPO Malaysia. Di samping itu, pemerintah Malaysia secara progresif memfasilitasi kebijakan counter trade untuk mendorong ekspor. Pemerintah Malaysia juga mendukung ekspor dengan kebijakan yang dikenal dengan Palm Oil Credit and Payment Arrangement atau POCPA. Kebijakan ini memudahkan negara importir untuk mengimpor CPO dari Malaysia karena adanya dukungan kredit dari pemerintah Malaysia. Kebijakan ini didukung oleh MOU pemerintah Malaysia dengan pemerintah negara pengimpor dan perjanjian antar Bank Negara Malaysia dan Bank Sentral Negara Pengimpor, serta kontrak jangka panjang antara eksportir Malaysia dan importir negara pengimpor. Untuk Indonesia sendiri, dukungan kebijakan industri kelapa sawit tidaklah sesolid Malaysia. Dukungan kredit BLBI melalui program PBSN tidak berjalan seperti yang diharapkan karena lemahnya implementasi dan pengawasan. Dukungan pemerintah dalam bentuk proyek PIR maupun plasma sejatinya sudah mulai memberikan hasil, tetapi salah yang seperti berkaitan dengan hubungan antara inti dan plasma. CES sebagai sumber pendanaan untuk pengembangan penelitian dan promosi masih berlaku, tetapi dengan nilai 0 atau sama dengan tidak berlaku. Lebih jauh lagi, Indonesia masih memberlakukan pajak ekspor dengan kebijakan yang berubah-ubah.
Dengan perbedaan tersebut, cukup wajar bila industri kelapa sawit Indonesia untuk sementara produktivitas tertinggal dari Malaysia. Namun, Indonesia mempunyai potensi dan peluang untuk mengejar dan bahkan melampaui produktivitas Malaysia. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kemauan untuk memperbaiki diri dan kerja keras semua stakeholder serta industri perkelapa sawitan Indonesia. Oke sobat planter, demikianlah tadi sekilas lintas perbedaan antara industri kelapa sawit Malaysia dan Indonesia. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih atas segala atensi teman-teman semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun data-data yang kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.